Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita diberikan hujan yang mudah-mudahan menjadi hujan yang rahmat, hujan yang penuh dengan keberkahan. Kita ucapkan doa turun hujan ya Allahumma shalliban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang zuhur rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengangkat sebuah tema yang bersumber dari sebuah buku. Ada bilang doanya subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu yusabbihu. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu yusabbihu. Buku ini berjudul Min Alamatil Iman As-Shadiq, di antara tanda-tanda keimanan yang benar. Artinya seorang yang mengaku dia beriman itu ada cerminannya, ada hal-hal yang merupakan petunjuk atau cerminan atau bekas dari imannya yang menunjukkan dia sebagai orang yang beriman. Di sini kita ringkaskan jemaah sekalian, tanda yang pertama orang yang beriman di antaranya al-ittiba' as-shadiq lir-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sikapnya mengikuti dengan jujur, dengan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan, baik dalam hal yang sifatnya keyakinan maupun sifatnya ibadah amaliyah maupun yang sifatnya adab, akhlak dan muamalah. Kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima jitu bih. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Artinya seorang mukmin mengikuti yang pertama kali sebagai sosok yang diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang insya Allah akan menuntun kita kepada siratal mustaqim. Dalam surat Ali Imran, Allah SWT berfirman menjelaskan keadaan dan doa orang-orang yang beriman. Rabbana amanna bima anzalta. Ya Rabb kami telah mengimani apa yang kau turunkan. Wattaba'na rasul, dan kami telah mengikuti rasul yang kau utus maksudnya. Faktubna ma'as syahidin, maka catatlah kami termasuk golongan orang-orang yang bersaksi. Faktubna ma'as syahidin. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua jamaah sekalian, di antara ciri orang-orang yang beriman yaitu keimanannya tidak diliputi oleh keraguan. Artinya imannya itu teguh, imannya kokoh, tidak ada keraguan padanya. Orang yang imannya teguh, imannya kokoh, maka insya Allah ini salah satu yang memudahkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal iman, dia harus mengimani dengan mantap, jangan sampai ada keraguan atau kebimbangan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya saja orang-orang yang beriman itu mereka yang mengikuti, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu. Keraguan ini ciri khas orang-orang munafik. Kalau orang yang beriman, dia mantap dalam imannya, baik secara zahir maupun secara batinnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga dari ciri orang-orang yang beriman, imannya benar, yang ketiga adalah mulazamatut taubah wal istighfar. Orang yang beriman suka untuk banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah al-khawfu min su'il khatimah, takut dari su'il khatimah,
takut dari keburukan di akhir kehidupan. Orang yang beriman demikian keadaan, dia banyak istighfar, dia banyak taubat, dan dia khawatir kalau seandainya akhir kehidupannya tidak baik. Orang yang demikian banyak istighfar, banyak taubatnya, insya Allah diharapkan dia ketika meninggalkan alam dunia dalam keadaan dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut akan su'il khatimah, insya Allah dia akan berusaha berupaya supaya akhir kehidupannya adalah husnul khatimah. Sebab yang keempat sama sekalian, saya ulangi, sifat yang keempat dan sifat orang-orang yang beriman, syiddatul khaufi ma'a syiddatil rajaa. Rasa takutnya tinggi, rasa harapnya tinggi. Artinya dia begitu rasa takutnya luar biasa akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya berharap akan maghfirahnya, berharap akan rahmatnya. Rasa takut inilah yang mencegahnya dari perbuatan kejahatan, dari perbuatan dosa, karena dia tahu ada yang maha melihatnya, ada yang maha memperhatikannya. Sebaliknya rasa harapnya kepada Allah rahmatnya, berharap maghfirahnya, berharap surganya, ini akan memotivasinya untuk banyak beramal dan banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang terakhir jemaah sekalian, di antara sebab-sebab atau ciri orang-orang yang beriman di dalam imannya yang shadiq, yang benar, al-ihbatu lillah wal qunutu lillah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, kesehatan, kemudahan, maka di sini banyak-banyaklah beribadah dengan ibadah yang dituntunkan dalam Islam, utamanya ibadah sholat. Ada sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, barangkali ada yang diuji dengan sakit sama sekalian, maka di situ ladang pahalanya adalah dengan bersabar, dengan tabah, dan tetap melakukan ibadah yang diwajibkan, diantaranya dengan sholat 5 waktu sesuai dengan kemampuan. Maka insya Allah dengan kesabaran ketabahan tersebut menambah nilai takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan beberapa kriteria, cerminan dan sifat orang-orang yang beriman tersebut sama sekalian, kita semakin diteguhkan di atas iman, di atas amal soleh sampai akhir hayat kita. Semoga dalam keadaan beriman, semoga dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.